Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Jalan Hijrah Channel guys. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas larangan membunuh katak dalam Islam dan hukum halal haramnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, rahmat dan keselamatan semoga terlimpah atas paling mulianya Nabi dan Rasul, juga atas keluarga dan para sahabat, serta kepada yang mengikuti mereka dalam kebenaran sampai hari kiamat, adapun setelahnya. Pertama-tama, marilah kita semua panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Kita bersyukur dapat beraktivitas setiap harinya dengan nikmat kesehatan yang masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa pula salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW serta kepada keluarga dan sahabat-sahabatnya yang mulia. Larangan membunuh katak dalam Islam ada dalam sebuah hadis Rasulullah SAW. Beliau melarang membunuh katak walaupun digunakan sebagai obat. Berikut penjelasannya. Katak merupakan hewan amfibi yang bisa hidup di air maupun di darat. Hewan ini banyak ditemukan di daerah lembab, contohnya di negara Indonesia. Masyarakat kerap kali mengkonsumsi hewan ini sebagai bahan makanan. Hal itu pula sesuai dengan pro dan kontra, khususnya di kalangan muslim. Mengenai halal haram mengkonsumsi terjadi berbagai pendapat yang berbeda. Sebagai ulama menghalalkan dagingnya, sedangkan sebagian lainnya mengharamkannya. Apalagi terdapat sebuah hadis yang melarang membunuh katak dalam Islam. Atas bagaimana larangan tersebut? Terdapat sebuah hadis yang menunjukkan larangan membunuh katak dalam Islam. Dinukil dari buku Halalkah Makanan Kita? Bagaimana mencarinya di pasaran karya Sa'adaan Zainal Abidin, yang hadisnya berbunyi, sesungguhnya seorang Habib bertanya pada Rasulullah SAW tentang katak yang dibuat obat. Lalu Baginda melarang membunuhnya. Hadis ini menjelaskan bahwa Rasulullah SAW melarang seseorang untuk membunuh katak walaupun tujuannya adalah sebagai obat. Sebagai tambahan, dijelaskan dalam buku Peran Negara dan Perlindungan Konsumen Muslim terhadap produk halal karya Julham, ada beberapa hewan lain yang dilarang untuk dibunuh. Hewan-hewan tersebut adalah semut, lebah, burung, hudhud, burung suhardi, dan katak. Dalil mengenai hal ini adalah hadis Rasulullah SAW dari Ibnu Abbas. Ia berkata, Nabi SAW melarang membunuh 4 macam binatang: semut, lebah, burung hudhud, dan burung suradi. Abu Daud dan Ibnu Majah. Mengenai larangan membunuh katak, muncullah berbagai pendapat yang menjelaskan tentang halal atau haram dalam hal mengonsumsi hewan tersebut. Apa saja pendapat itu? Benarkah katak halal dimakan? 6 hewan yang dilarang dibunuh dalam Islam, dari semut hingga katak maupun memakan katak. Menurut sebelumnya, Sadanman dan Zainal Abidin yang menuliskan, jamhur ulama sepakat bahwa hewan katak tidak boleh konsumsi, dan kata lain haram hukumnya untuk memakan katak. Hal ini tentu saja didasarkan pada hadis larangan membunuh katak dalam Islam yang sudah dijelaskan di atas. Hadis itu menunjukkan bahwa memakan katak itu haram sebab ada larangan untuk membunuhnya. Sementara itu, Julham menuliskan, menurut Han, atas hewan yang dilarang membunuhnya jika mengharamkannya karena hewan tersebut mengandung khabais, maka pengharamannya karena demikian dan bukan karena dilarang membunuhnya. Tapi menurut Imam Syafi'i, pengharaman hewan salah satunya adalah karena adanya larangan membunuh hewan tersebut. Di lain sisi, ulama mazhab Maliki berpendapat berbeda dari ulama mazhab Syafi'i. Mereka memutuskan katak termasuk dalam daftar hewan yang halal dimakan karena tidak dapat nas atau larangan yang jelas tentang pengharamannya. Mereka menganggap benda kotor atau jijik
Yang diharamkan adalah setiap perkara yang dinaskan oleh syarak saja. Jadi apabila perkara yang tidak dinaskan atau ditetapkan sebagai benda haram oleh syarak, namun dianggap menjijikan bagi masa lalu, tidaklah membuat makanan atau hewan menjadi haram. Demikianlah beberapa penjelasan mengenai larangan membunuh kata dalam Islam. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari artikel ini. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.